Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Untuk kali ini saya akan memprediksi akan memprediksi gambar yang keluar di UNBK tahun 2020. Untuk materinya adalah materi sistem peredaran darah. Kita mulai dari soal yang pertama atau prediksi gambar yang pertama. Barangkali gambar yang akan keluar itu kami beri contoh adalah seperti ini. Ini adalah gambar jantung. Nomor 1 ini bilik kiri, 2 itu bilik kanan, 3 itu otomatis serambi kanan, dan 4 adalah serambi kiri. Bilik kiri jelas memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri tubuh, karena yang diedarkan itu adalah oksigen. Jadi seluruh tubuh kita perlu oksigen, sehingga bilik kiri kerjanya lebih berat karena dia memompa darah ke seluruh tubuh yang mengandung oksigen. Kemudian bilik kanan kebalikannya, kalau ini tadi memompa darah ke seluruh tubuh, ini memompa darah tapi menuju ke paru-paru dan jaraknya lebih dekat, sehingga kerja dari bilik kanan itu lebih ringan daripada bilik kiri. Di bilik kanan ini darahnya mengandung CO2 karena akan dikeluarkan di paru-paru. Kemudian serambi kanan, nomor 3 serambi kanan. Serambi kanan ini terusannya dengan bilik kanan. Ini kalau di sistem peredaran darahnya itu saya masih ingat kalau disingkat JASEJA, jantung seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Kebalikannya yang darah kecil atau kotor itu bilik kanan, paru-paru masuk ke serambi kiri, sehingga di sini bilik kanan ini memompa darah ke paru-paru dan serambi kanan ini menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian yang serambi kiri kebalikannya menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Jadi yang vena pulmonalis ini artinya pulmo itu kan paru-paru. Jadi ini memompa darah menuju paru-paru atau menerima darah dari paru-paru. Yang saya beri warna biru ini adalah yang menerima darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Sedangkan yang saya beri warna hitam tebal ini adalah yang mengandung oksigen. Kemudian ini prediksi yang kedua adalah tahap yang keluar di UNBK itu bisa berupa tabel perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena. Nah, sebenarnya untuk pembuluh darah arteri dan vena itu mudah sekali. Kita pegang denyut nadi kita. Kalau terasa itu berarti arteri, kalau tidak terasa itu berarti vena. Nah, untuk lengkapnya ciri-cirinya sebagai berikut. Dindingnya untuk arteri itu tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya, karena arteri ini mengandung oksigen, otomatis meninggalkan jantung menuju ke seluruh tubuh. Kebalikannya vena mengandung CO2, sehingga dia menuju jantung atau dari seluruh tubuh menuju jantung, karena akan menuju ke paru-paru mengandung CO2. Kemudian bila terluka, arteri itu memancar karena ada tekanannya dari jantung yang memompa darah. Sedangkan kalau vena itu menetes karena tidak punya tekanan. Denyut jelas karena punya tekanan dari jantung, itu terasa kalau arteri. Kalau vena tidak terasa. Kandungan darahnya
Kalau arteri itu darah, ya ini ya, darah bersih, maksudnya ini kebalik ya, saya ganti langsung, darah bersih kecuali vena pulmonalis ya, kecuali arteri pulmonalis ini mengandung CO2. Sama, ini adalah vena adalah darah kotor, kecuali vena pulmonalis ini mengandung darah bersih ya, kebalikannya. Kemudian katup, untuk arteri hanya satu di dekat jantung, kalau vena banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian letak tersembunyi di bawah otot, jadi kita mencari nadi itu agak kesusahan ya, karena letaknya tersembunyi di bagian dalam. Kemudian untuk vena itu dekat permukaan tubuh atau bawah kulit, jadi lebih mudah kita lihat. Dan kalau kita lihat jari kita sendiri itu yang berwarna biru-biru ini jelas vena. Kemudian prediksi gambar selanjutnya yaitu masih jantung. Ini ya, nomor 1. Biasanya itu ada gambar seperti ini. Kita disuruh menentukan mana yang mengandung oksigen, mana yang mengandung CO2. Nah, kalau kita tidak memahaminya, kita tidak akan bisa menjawab. Sekarang kita pahami. Untuk nomor 1 ini tadi sudah kita bahas ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Atau serambi itu nama lainnya adalah atrium, sedangkan bilik nama lainnya adalah ventricle. Bagian jantung yang banyak mengandung oksigen itu ya, yang oksigen berarti di bagian kiri, itu bilik kiri dan serambi kiri. Bagian jantung yang mengandung karbohidrat itu di bagian kanan, karbon dioksida maksud kami, mengandung karbon dioksida itu di bagian kanan. Jadi kiri itu oksigen bersih, kanan itu CO2. Yang untuk kalau kita menjawab soal nanti gambar, kita temukan gambar seperti ini, kita jawab seperti itu. Langsung masih gambar yang mirip ya. Kalau ini tadi kan kita tidak ditentukan mana kanan kirinya. Nah, untuk menentukan kanan kirinya itu ternyata ini gambar yang kita hadapi di soal itu berlawanan dengan tangan kita. Kalau di sini kanan berarti di gambar kiri, seperti itu. Tapi kalau ini lebih enak lagi karena sudah ada kanan dan kiri, jadi jelas, langsung saja. Berarti ini nomor 1 serambi kanan, nomor 2 berarti serambi kiri, nomor 3 berarti bilik kanan, nomor 4 adalah bilik kiri. Dan ini sama seperti yang tadi ya, fungsinya yang kiri itu oksigen, yang kanan itu CO2, karena memang jantung itu berlawanan dengan tangan kita. Kalau tangan kita kan kanan bersih, kiri kotor karena amit-amit buat cebok. Kalau jantung kebalikannya, kiri bersih, kanan kotor. Prediksi gambar selanjutnya. Nah, ini juga masih sama. Kalau disediakan gambar masih sama ya, langsung aja kita jawab. Berarti sini kiri, ini kanan. Oksigen berarti 1 dan 2. Karbon dioksida berarti 3 dan 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke peredaran darahnya. Di sini ada gambar peredaran darah. Ingat, ja seja, ja, pa, ja. Ja seja besar ya. Nomor besar itu dimulai dari bilik kiri, berarti nomor 10. Kemudian 8, kemudian 6, kemudian 4. Nah, serambi kanan. Kecil sebaliknya, dimulai dari bilik kanan ya, nomor 5, kemudian 2, paru-paru ini, kemudian ke nomor 7, seperti itu. Nah, untuk gambar lebih jelasnya ini di sini ada gambar jantung ya. Mana aorta, mana ya. Ini katupnya. Di sini ada tricuspidalis dan bicuspidalis. Tri artinya 3, berarti katupnya 3. Dan seterusnya. Mari kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini juga sama, peredaran darah besar dimulai dari tadi bilik kiri berarti 4,
7, 1, betul kan? Kemudian yang kecil kan paru-paru, berarti 3, 5, lewat paru-paru 6, 2. Nah, sama. Ini pun juga sama, ya, peredaran darah besar dimulai dari bilik. Nah, kalau ini diambil dari tengah-tengahnya, dari sini nggak masalah, dari seluruh tubuh dulu, seluruh tubuh menuju ke ini ya, 6, kemudian 3, nah ini seluruh tubuh 3, kemudian balik ke serambi kanan. Peredaran kecil sebaliknya, yang ke paru-paru itu yang menuju ke atas, berarti 2 ya, dari serambi, dari bilik kanan 2, kemudian ini paru, anggap aja paru-paru 8, kembali ke 7 atau serambi kiri. Ini pun juga sama, peredaran darahnya dari 4 ini ya, ini kan 4 kan jelas kiri, 4, kemudian ke 7, balik 1 serambi kanan. Kecil juga sama, 3, kemudian ke paru-paru 5, kembali ke 2 atau serambi kiri. Demikian, tolong dipahami ya murid-muridku. Nah, ini pun juga sama besar ya, pasti dimulai dari ini, 1, keluar 3, seluruh tubuh 14, 16, balik ke serambi kanan. Yang kecil pun juga sama, dimulai dari ini, 15, kemudian 17, paru-paru, ini ada paru-paru ya, paru-parunya di sini, kemudian ke nomor 1 atau serambi kiri. Demikian. Nah, kita langsung misalkan disediakan gambar sel darah merah, kita disuruh memilih cirinya, kita harus tahu. Nah, perlu kita hafalkan ya, dipahamilah, yang penting dipahami saja. Sel darah merah atau eritrosit bentuknya tetap bulat, tengahnya cekung karena tidak punya inti, warnanya merah, jumlah itu jarang sekali ditanyakan. Kalau fungsi sering mengikat oksigen dan umurnya adalah 120 hari. Dan ini yang keping-keping darah pun juga sama, disediakan gambar keping darah, kita suruh memilih cirinya langsung. Nah, cirinya ini tidak berinti, bentuk tak teratur dan sebagainya, umur, fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Sekarang sel darah putih. Sel darah putih berbeda dengan sel darah merah dan yang lainnya. Di sini bentuknya sesuai kuman yang dia caplok ya. Ada eosinofil, limfosit, basofil, neutrofil dan monosit. Sedangkan cirinya ya leukosit. Dia PDC dapat menembus pembuluh darah kapiler. Maksudnya misalkan kita jatuh, jidat kita kebentur, ada darahnya, kemudian 1 hari kemudian ada nanahnya lah, itu menunjukkan kemampuan dia PDC, yaitu sel darah putih bisa menembus dinding pembuluh darah. Amoeboid bentuknya tidak tetap atau acak. Fagosit itu mencaplok dengan cepat. Dan ciri yang lainnya berwarna bening, umur 12. Nah, ini yang paling penting, fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh atau membunuh kuman. Sekarang yang trombosit atau keping-keping darah ini ya, biasanya diberikan seperti ini, suruh melengkapi, langsung aja kita lengkapi ya. Yang trombosit itu dengan bantuan kalsium ya akan diubah menjadi trombokinase. Kemudian trombokinase masih sama dengan bantuan kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, untuk sementara demikian dulu pembahasan gambar, prediksi gambar yang akan keluar di UN 2020. Materinya yaitu materi sistem peredaran darah. Ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, tolong para siswaku dipelajari ya. Mohon maaf jika ibu dalam penyampaian cepat dan salah-salah ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih, dadah.